Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edi Wuryanto pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengantar learning management system. Adapun pokok bahasannya, yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga contohnya, yang keempat manfaatnya, yang kelima fiturnya, yang keenam kekurangan. Baik, teman-teman, apakah ada yang sudah mengetahui atau pernah mendengar apa itu learning management system? Learning management system atau yang biasa disebut dengan LMS atau course management system, juga dikenal sebagai virtual learning environment, merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas, perguruan tinggi, dan sekolah sebagai media pembelajaran online atau pembelajaran dunia maya yang meliputi beberapa aspek, yaitu penempatan, pengelolaan, dan penilaian. Menurut Riyad dan Elgre 2008, LMS adalah sebuah kesatuan perangkat lunak yang secara komprehensif terintegrasi pada berbagai fitur untuk pengiriman dan pengelolaan course. Learning management system menurut Cluster dan kawan-kawan, LMS is a web-based software consisting of course that contain electronic tools including a discussion board, files, datebook, electronic mail, announcement, assessment, and multimedia element. An LMS provides access to student-centered teaching, a process, increases accessibility, assessment and evaluation feature, and improved management of course content and administration tasks. LMS adalah perangkat lunak berbasis web yang terdiri dari pembelajaran elektronik yang berisi diskusi, file, nilai, surat elektronik, pengumuman, penilaian, dan elemen multimedia. Fungsi learning management system. Yang pertama, student management adalah menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Yang kedua, course management adalah menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata ajar atau mata pelajaran. Yang ketiga, skill assessment evaluation adalah menyediakan fungsi-fungsi untuk proses evaluasi pembelajaran. Yang keempat, collaboration support adalah menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antara siswa dan pengajar. Yang kelima, learner-centric personalization and tagging adalah menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa.
Yang terakhir, registration and administration menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Contoh learning management system. Berikut adalah LMS yang saya gunakan semasa perkuliahan dalam program pendidikan jarak jauh dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Berikut adalah tampilan. Kemudian contoh learning management system menggunakan Google Classroom. Berikut tampilan Google Classroom yang saya gunakan dalam mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital. Yang ketiga, contoh learning management system yang digunakan madrasah. Nah, ini adalah tampilan e-learning dari Kementerian Agama yang diperuntukkan untuk madrasah yang di bawah naungannya. Berikut adalah contoh halaman login dari MI Ma'arif NU 3 Dusun Muri, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Kemudian manfaat learning management system. Ada 4 manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja yang bersifat fleksibel. Yang ketiga, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Yang keempat, menjangkau peserta didik dalam mencangkup yang luas. Kemudian, ini adalah link sumber referensi untuk materi kali ini. Untuk materi yang saya buat ada di link tersebut untuk referensi saya. Kemudian fitur-fitur learning management system. Yang pertama, pengelolaan materi pembelajaran atau content management. Fitur ini bertugas untuk mengatur materi ajar dalam berbagai format seperti teks, audio, video, dan seringkali memungkinkan tutor atau guru untuk menggabungkan sumber daya luar seperti video YouTube atau taupan web yang ada di Google Drive. Kemudian alat pengajaran interaktif. LMS umumnya menyediakan alat-alat interaktif untuk proses pengajaran. Termasuk di dalamnya adalah kuis, tugas, baik tugas mandiri, individu, ataupun tugas kelompok, dan yang dapat membantu dalam proses pembelajaran dan penilaian peserta didik. Kemudian pelacakan kemajuan dan evaluasi. LMS memfasilitasi pengajar untuk melacak perkembangan siswa, serta menganalisis dan memahami efisiensi metode pembelajarannya. Kemudian forum diskusi dan kolaborasi. Fitur yang memungkinkan siswa dan pengajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam forum diskusi, berbagi ide dan pengetahuan, serta belajar dalam lingkungan sosial. Kemudian interaksi dengan sistem akademik.
Banyak LMS yang dapat diintegrasikan dengan sistem akademik lainnya seperti sistem pendaftaran siswa atau perpustakaan digital untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lengkap. Kemudian kekurangan learning management system. Kekurangan yang pertama, kurangnya interaksi antara guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa maupun siswa atau mahasiswa dengan siswa atau mahasiswa. Yang kedua, mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peranan guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional. Ini dituntut mengetahui teknik pembelajaran menggunakan information and communication technology. Yang kelima, siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki motivasi belajar cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua daerah, terutama di Indonesia, tersedia jaringan internet yang stabil atau jadi sinyal kurang bagus atau terhalang perbukitan ataupun yang lain. Kekurangan yang terakhir, kurang tenaga kerja pendidikan yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet, atau terkadang yang kita jumpai adalah banyak guru-guru yang gaptek akan teknologi informasi. Kesimpulan, learning management system merupakan kegiatan pembelajaran yang dimana kegiatannya memanfaatkan internet, kemajuan teknologi informasi, dan kemajuan komunikasi saat ini. Salah satu unsur penting dari pelaksanaan learning yaitu pemanfaatan learning management system atau LMS. Learning management system merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau dunia maya pada beberapa bidang antara lain nilai, materi, pemberian tugas, dan memonitor peserta didik. Adapun jenis-jenis LMS yang ada seperti Edmodo, Google Classroom, dan Moodle. Dengan materi dan pembahasan kali ini, bisa diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis LMS yang ada. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya pembahasan ini, Satuan pendidikan dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari LMS, sehingga dapat memilih jenis LMS mana yang akan digunakan atau diterapkan. Kenapa? Karena LMS itu berbeda-beda. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Nah, masing-masing dari LMS itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terkait kelebihan dan kekurangan itu biasanya terdapat di kecepatan, penyimpanan, ataupun problem-problem yang lain. Terima kasih untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila materi kali ini kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya share materinya dengan komen, nanti akan saya share ke email teman-teman, ataupun nanti saya akan share untuk link Google Drive materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.